Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabatku, saya akan coba melanjutkan membaca buku ini, yaitu bab yang ketiga tentang pembagian syirik dan jenjang ilmu tauhid. Memahami lalu mengamalkan. Kebenaran mustahil dilakukan tanpa mengetahui apa itu kebatilan. Demikian juga dalam bertauhid. Kita perlu mengetahui apa yang disebut syirik beserta jenis-jenisnya. Pengertian syirik. Syirik ialah kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata asalnya dalam bahasa Arab secara etimologi terkait dengan kata syarikah, yasyaraku, syirik, berarti sekutu atau menyamai. Dalam ilmu tauhid, syirik dimaknai sebagai perbuatan menyekutukan Allah atau mempersamakan Allah dengan selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun, Quran 23 ayat 117. 3 jenis syirik. Pelaku syirik akan berakhir di neraka. Quran Surat Al-Maidah, Quran 5 ayat 72. Oleh sebab hapusnya segala amal soleh yang telah dikerjakannya. Quran Surat Al-An'am, Quran 6 ayat 88. Dilihat dari sisi perbuatannya, syirik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu syirik jali, syirik kafi, dan syirik kafiun kafi. Yang pertama, syirik jali, yaitu perbuatan menyekutukan Allah secara jelas dan nyata. Syirik ini erat dikaitannya dengan jasad, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang nyata disaksikan mata kepala, dan ada kalanya terkait dengan benda-benda nyata lainnya. Contohnya, melakukan amal-amal pesugihan, memelihara tuyul, ngipri monyet, ngepet babi, dan sebagainya. Memasang susuk di bagian tubuh tertentu agar jasad tampak lebih mempesona. Memakai jimat-jimat berupa cincin, kalung, keris raja-raja untuk perlindungan diri. Menemui dan bertanya pada orang pintar, termasuk kiai, perihal rezeki, jodoh, pekerjaan, dan sebagainya. Mengucapkan permisi setiap kita melintas ke daerah yang dianggap angker atau keramat. Menghitung dan menentukan hari baik demi kesuksesan hajat tertentu. Mengamalkan ilmu qadam dengan memanfaatkan jin untuk perlindungan diri dan keluarga. Mengamalkan ritual panggil arwah pada nabi, malaikat, dan wali-wali yang sebenarnya mustahil kebenarannya, dan sebagainya.
Yang kedua, syirik khafi, yaitu perbuatan menyekutukan Allah secara samar dan tersembunyi. Syirik jenis ini terkait dengan amalan hati dan biasanya tidak disadari oleh pelakunya. Adakah kamu mau aku beritahu tentang satu perkara yang aku takuti ke atas kamu lebih daripada Dajjal? Mereka menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Baginda pun berkata, syirik khafi, yaitu seorang laki-laki bangun sholat lalu dia memperelokkan sholatnya karena ada orang memperhatikannya, atau ria, bukan karena Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Contohnya dari syirik khafi, yaitu ria, sum'ah, ujub, takabbur, memakai cincin dengan mata batu langka dan mahal sebagai tanda prestis, menyimpan mushaf Quran kecil di saku untuk menjaga kejujuran, memandang gelar-gelar keduniaan sebagai tolak ukur kebenaran dan status sosial seperti gelar keningratan, kesarjanaan, kehajian, kehabiban, dan sebagai berikut. Membayangkan lafaz alif lam lam ha di dalam sholat, mengitikadkan huruf alif lam lam ha atau mim ha mim dal yang sholat, membayang-bayangkan wajah mursyid sebagai wasilah di dalam zikir, mengamalkan zikir nafas, mengitikadkan nafas keluar masuk itu sebagai dialog asmahu Allah dan sebagainya. Yang ketiga, syirik khafi, khafiun khafi, yaitu syirik yang halus, teramat halus. Syirik ini sebenarnya induk dari segala jenis syirik karena adanya nafsu ananiyah, ego, keakuan diri. Syirik jenis ini contohnya hanya satu, merasa ada diri. Gambaran mengenai syirik paling halus ini akan lebih mudah dipahami dari perkataan Imam Al-Ghazali yang dilengkapkan oleh Kiai Haji Undang Syiraj menjadi sebagai berikut. Setiap manusia binasa kecuali orang berilmu. Orang berilmu pun binasa jika tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa jika tidak disertai ikhlas. Orang ikhlas pun binasa jika masih merasa keakuan diri masih ada maksiat batin. Bagaimana kita dapat memahami pertanyaan di atas itu? Bukan hal yang mustahil dan bukan mengada-ngada. Begini contoh. Allah ada, kita ada. Bedanya Allah ada sedia, ada sendirinya, sedangkan kita diadakan Allah. Jadi siapa yang sebenar-benarnya ada itu? La maujudun illallah. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazatillahu faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimtum khairam maqdam wa qadimtum minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Qala mujahadatul abadi hawa, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari sebuah perang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, kalian datang dengan datang yang baik. Kalian datang dari jihad kecil menuju jihad yang besar.
sahabat bertanya, "Apakah gerangan jihad besar itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Berperangnya hamba melawan hawa nafsunya." Hadis riwayat Baihaqi. Jenjang ilmu tauhid. Dilihat dari sisi tingkatannya, ilmu tauhid dapat dibedakan menjadi 3 tahapan. Tahapan-tahapan pengetahuan ini dirumuskan berdasarkan kadar kedalamannya, kesulitan pencapaian, serta kehalusan dimensinya. Ketiga jenjang ilmu tauhid itu sebagai berikut. Yang pertama, tauhid dasar, yaitu ilmu tauhid bagi kalangan umum dan awam, berisi pengetahuan untuk membersihkan diri kita dari syirik jali. Tauhid madiyah atau menengah, yaitu ilmu tauhid bagi kalangan khusus khawas, berisi pengetahuan untuk membersihkan diri kita dari syirik khafi. Yang terakhir, tauhid hakiki, yaitu ilmu tauhid bagi kalangan khusus di dalam khusus, khawasul khawas, berisi pengetahuan membersihkan diri kita dari syirik khafi, kafiyun kafi. Ketiga tahapan ini pada praktiknya tentu tidak terpisah-pisah dengan jelas seperti pada teorinya di atas. Buku yang Anda pegang ini diusahakan untuk dapat menjelaskan ketiganya seoptimal mungkin, tidak terlalu mendetail rumit, tetapi juga tidak melewatkan bagian-bagian pentingnya. Meskipun penyampaian ilmu tauhid pada buku ini pada dasarnya difokuskan untuk memperkenalkan pemahaman tauhid untuk level hakiki. Allah menghendaki kemudahan bagimu perihal syirik khafi, kafiyun kafi, dan antisipasinya dengan pemahaman dan amalan tauhid hakiki. Insya Allah akan kita bahas lebih dalam sampai ke praktis di kehidupan keseharian kita. Saran penulis, jangan belum apa-apa sudah terbetik di hati seperti ini. Duh, rasanya susah sekali mengamalkan ilmu tauhid ini. Itu adalah prasangka. Ingatlah bahwa aku sebagaimana prasangkaan hambaku. Hadis qudsi. Jika kita sangkakan sulit, maka ia akan benar-benar menjadi sulit. Jika kita sangkakan bukan mustahil, maka tiada yang mustahil bila Allah menghendakinya atas kita. Di sisi lain, persangkaan negatif seperti di atas itu sama saja dengan menafikan bahwa Islam itu agama fitrah dan menuduh Allah menghendaki kesulitan bagi hambanya. Yang namanya fitrah itu sudah sedia ada Allah karuniakan pada setiap manusia, bukan hanya pada diri Nabi saja, melainkan pada diri umat juga. Kita memang bukan Nabi, tetapi kita ini umat Nabi yang sejati itu, yang sebenar-benarnya meneladani nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah Quran 2 ayat 185.